warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hari Karyono BA SPD MPD dan yang terhormat rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Ismawati dan bersama dengan dua rekan kami, Rudi Setiawan dan Bayu Prisa. Kami mahasiswa Magister Pendidikan jurusan Teknologi Pendidikan Universitas PGRI Adibuana angkatan tahun 2021 kelas B. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memberikan satu quotes untuk rekan-rekan semuanya. Orang bijak mengatakan pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus lalu mendapat ijazah, tapi soal memperluas wawasan dan ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan presentasi dan sharing kepada rekan-rekan semua dengan topik perkembangan emosi peserta didik. Mudah-mudahan presentasi kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Saya awali dengan membahas perkembangan emosi peserta didik. Pengertian emosi. Seorang yang emosi bukan berarti dia marah, melainkan sejatinya bahwa dia merasakan luapan perasaan yang begitu campur aduk, tumpang tindih dalam waktu yang bisa dibilang singkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian mengenai emosi. Yang pertama adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Yang kedua adalah emosi adalah marah. Kemudian yang ketiga, emosi adalah keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis. Sebagai contoh, gembira, sedih, haru, dan kecintaan. Yang keempat, emosi adalah keberanian yang bersifat subjektif. Bentuk-bentuk emosi ada 6, yaitu bahagia, sedih, takut, jijik, marah, dan terkejut. Apa itu bahagia? Bahagia adalah merupakan emosi yang paling dicari banyak orang. Bahagia bisa diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, puas, dan sejahtera. Yang biasanya ditandai dengan ekspresi wajah yang tersenyum, bahasa tubuh yang sikapnya santai, dan nada suara ceria dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, sedih. Sedih itu adalah emosi yang dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam mengerjakan hal apapun, mood yang murung, kekecewaan, hingga perasaan berduka. Biasanya ditandai dengan suasana hati yang murung, diam, lesu, menarik diri dari orang lain, bahkan mungkin menangis. Kemudian yang ketiga, takut. Takut ini biasanya akan timbul saat kita merasakan akan adanya indikasi yang berbahaya. Seseorang akan merasakan emosi takut dan mengalami respon melawan atau lari. Emosi ini merupakan emosi yang kuat yang berperan penting dalam pertahanan diri. Ekspresi yang ditunjukkan oleh rasa takut antara lain bisa dengan cara melebarkan mata atau menarik dagu ke bawah, atau bisa juga dengan mencoba bersembunyi dari ancaman, atau bisa juga dengan pernafasan yang cepat karena detak jantungnya juga cepat. Kemudian yang keempat, jijik. Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal, termasuk rasa, kemudian pemandangan atau bau yang tidak menyenangkan. Rasa ini dapat muncul jika seseorang melihat atau dia melihat ada sesuatu perilaku seseorang atau benda yang mereka anggap tidak menyenangkan, tidak bermoral, atau juga jahat. Biasanya ekspresi orang jijik itu berpaling dari objeknya, mual atau muntah,
atau mungkin juga kerutan di hidung dan bibir atas. Kemudian yang kelima adalah marah. Ekspresi marah mengerutkan kening atau melotot, bahasa tubuh dengan mengambil sikap tegak atau mungkin juga berpaling, nada suara berbicara kasar atau berteriak, berkeringat atau memerah, dan juga menunjukkan perilaku agresif seperti mungkin memukul, menendang, atau melempar benda. Yang keenam adalah terkejut. Seseorang akan menunjukkan emosi terkejut saat menghadapi momen atau hal yang tidak disangka. Biasanya ekspresi terkejut itu diekspresikan dengan mengangkat alis, melebarkan mata, dan membuka mulut. Bisa juga dengan cara melompat, berteriak, menjerit, atau megap-megap. Selanjutnya akan kami bahas mengenai bagaimana hubungan antara emosi dan tingkah laku. Hubungan antara emosi dan tingkah laku merupakan jalinan yang saling terkait. Dua hal ini sudah seperti satu paket, saling berpengaruh satu sama lain. Semua tingkah laku kita berdasar pada emosi yang sedang dialami. Manusia yang baik adalah yang mampu mengontrol emosi dalam bertingkah laku. Emosi tidak selalu marah dan kecewa, namun rasa senang dan riang gembira itu juga termasuk emosi. Emosi adalah implementasi perasaan terhadap sesuatu hal. Emosi adalah reaksi diri, respon terhadap suatu hal tertentu. Ada 3 teori mengenai hubungan antara emosi dan tingkah laku, yaitu ada teori sentral, ada teori perifer, dan yang ketiga adalah teori kedaruratan emosi. Apakah itu teori sentral? Teori ini dikemukakan oleh ahli psikologi Amerika, yaitu Walter Bradford Cannon. Beliau mengemukakan hubungan antara emosi dan tingkah laku itu sebagai gejala kejasmanian yang timbul akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Atau bisa diperjelas, emosi itu lebih awal dialami oleh individu lalu menuju pada perubahan kejasmanian atau tingkah laku. Untuk teori yang kedua adalah biasanya namanya teori perifer. Teori ini dikenal dengan teori James Lange. Mereka berpendapat bahwa perubahan psikologis yang terjadi dalam emosi itu disebabkan oleh adanya perubahan fisiologis. Jadi perubahan fisiologis ini menyebabkan terjadinya perubahan psikologis yang disebut emosi. Jadi menurut teori ini bahwa orang susah itu karena dia sedang menangis, bukan karena susah kemudian menangis. Atau ada orang yang senang karena dia bisa tertawa, bukan karena dia tertawa karena senang gitu. Atau emosi ini menurut teori perifer dikatakan bahwa emosi ini lebih awal dialami dulu oleh individu lalu menuju pada perubahan kejasmanian. Kemudian teori yang ketiga adalah teori kedaruratan emosi. Teori ini dikenal dengan teori Cannon-Bard. Menurut teori ini, emosi adalah reaksi dalam keadaan mendesak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa emosi itu dapat berperan sebagai motif munculnya semacam kekuatan individu dalam bersikap atau bertingkah laku. Tingkah laku yang ditimbulkan menurut teori kedaruratan emosi ini adalah emosi yang dapat bersifat positif maupun negatif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah karakteristik perkembangan emosi subjek didik, di mana pola perkembangan emosi peserta didik ini sama seperti pola saat mereka kecil, yaitu ada cinta kasih, kemudian gembira, amarah, takut, cemas, dan cemburu serta sedih.
Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang dibangkitkan perkembangan emosionalnya, dan khususnya pola pendidikan yang dilakukan seorang terhadap lingkungan perkembangan emosional peserta didik. Kemudian karakteristik perkembangan emosi subjek didik berdasarkan umur, yaitu yang pertama ada usia 5 sampai dengan 6 tahun, di mana anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Kemudian anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Selanjutnya pada usia 7 sampai dengan 8 tahun, anak telah dapat menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Di sini anak dapat memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya dan dapat menyadari perasaan diri dan orang lain. Selanjutnya, pada usia 9 sampai dengan 10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespon terhadap distres emosi yang terjadi pada orang lain, di mana anak belajar apa yang membuat diri mereka sedih, kemudian marah, takut, sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Selanjutnya pada usia 11 sampai dengan 12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel. Nuansa emosi mereka makin beragam. Dengan begitu kemampuan untuk mengekspresikan emosi lebih bervariasi, serta kadang dapat mengekspresikan secara bersamaan dua bentuk emosi yang berbeda bahkan bertolak belakang. Selanjutnya, di usia remaja khususnya pada SMP sampai dengan SMA, mereka sudah mampu menganalisis serta mengevaluasi cara mereka merasakan atau memikirkan sesuatu. Anak sudah dapat merasakan bentuk empati yang lebih dalam serta lebih baik dalam perencanaan dan tujuannya. Dapat mengerjakan tugas-tugas sekolah yang sulit, lebih mandiri, berperilaku sesuai norma sosial, dan memikirkan perilaku diri sendiri terhadap orang lain. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi subjek didik, yang pertama adalah keadaan anak. Keadaan individu sangat mempengaruhi perkembangan emosionalnya, bahkan akan berdampak lebih baik jauh pada kepribadiannya. Misalnya, anak memiliki cacat, khususnya cacat tubuh, dia akan rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. Kemudian yang kedua ada konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Namun, jika mereka tidak dapat mengamati konflik tersebut, biasanya mereka akan mengalami gangguan-gangguan emosi. Kemudian yang ketiga, faktor belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi di sini antara lain yang pertama adalah belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar dengan menggunakan persamaan diri, kemudian belajar melalui pengondisian, serta belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Kemudian yang terakhir yang mempengaruhi adalah lingkungan keluarga. Keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi, karena di sanalah pengalaman pertama didapatkan oleh gaya pengasuhan. Keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang emosinya positif, maka perkembangan emosi anak menjadi positif. Demikian pula sebaliknya. Untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Yang pertama adalah jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih memiliki emosi marah, tegas, kasar. Sedangkan anak perempuan biasanya lebih menunjukkan emosi kasih sayang, takut, dan cemas. Yang kedua yaitu besar kecilnya keluarga. Umumnya, emosi yang dimiliki oleh keluarga besar adalah emosi rasa cemburu dan rasa marah. Sedangkan emosi yang sering dijumpai keluarga kecil adalah iri hati. Yang ketiga adalah kesehatan. Anak dengan kondisi fisik sehat dan baik cenderung kurang mempunyai rasa emosional karena mereka kehidupannya baik-baik saja. Yang keempat yaitu kepandaian. Anak yang pandai biasanya cenderung antusias, sedangkan anak yang kurang pandai cenderung menunjukkan sikap diam.
Yang kelima adalah tingkat ekonomi. Anak yang memiliki orang tua dengan tingkat ekonomi yang rendah atau dikatakan tidak mampu cenderung perasa dan emosional dibandingkan dengan seseorang dari keluarga berpenghasilan tinggi. Yang keenam adalah usia. Orang yang telah dewasa memiliki tingkat emosional yang lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Hal ini dipengaruhi oleh kematangan orang itu sendiri dan proses selama perjalanan masa hidupnya. Yang ketujuh adalah pola didik. Anak yang dididik dengan orang tua secara otoriter dapat menyebabkan anak menjadi tertekan dan cenderung mendorong perkembangan perasaan emosi negatif seperti rasa takut dan emosi. Sedangkan anak yang dididik secara permisif dan demokratif akan cenderung mengembangkan emosi kasih sayang kepada orang tua atau temannya dan lebih semangat dalam belajar dan menjalani kehidupan. Proses pembelajaran dalam membantu perkembangan subjek didik. Meskipun pada umumnya anak mengalami tahapan perkembangan emosi yang sama, tetapi kecepatan perkembangan emosi anak akan berbeda antara satu dengan yang lain. Pengalaman belajar anak adalah salah satu yang memiliki dampak penting bagi perkembangan emosi anak. 5 hal penunjang pada perkembangan emosi anak menurut Forum Sahabat Keluarga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah: yang pertama, pembelajaran metode spontan. Mereka belajar mengekspresikan perasaan dan emosi yang dirasakan melalui proses spontan. Pada tahapan ini, jangan kaget jika respon anak tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, yaitu melalui pembelajaran imitasi. Anak-anak akan meniru emosi yang dilihatnya di lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga. Di sini, anak merupakan mesin fotokopi terhadap apa dan bagaimana yang akan dilakukan di keluarga tersebut. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran melalui tokoh idola. Untuk saat ini banyak tokoh idola yang sangat diidolakan oleh anak-anak, misalkan K-pop. Jadi mereka akan terpengaruh dari misalkan model rambut dan fashionnya. Untuk yang keempat yaitu pembelajaran melalui pengkondisian. Pada metode ini, anak belajar dengan cara asosiasi. Misalnya, dikondisikan secara individu ataupun kelompok. Yang kelima, pembelajaran melalui latihan. Anak akan memperoleh perkembangan emosi melalui pengawasan dan bimbingan. Anak dapat dipelajari dengan cara berinteraksi dan dapat bereaksi yang dapat diterima dan menyenangkan. Kesimpulan dari kelompok ini adalah agar pembelajaran bisa efektif dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka peserta didik harus bisa memahami kondisi dari peserta didik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.